Hey, keep me where the light is, keep me where the brightest. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, I've been on the high side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widya Putri, mahasiswa akuntansi dari Universitas Trilogi dengan NIM 18102057. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pengauditan, yaitu perencanaan audit, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengauditan. Yang pertama, apa sih perencanaan audit? Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan setelah proposal dibuat atau ditandatangani atau telah disetujui, dan merupakan salah satu jembatan untuk mengerjakan pengujian. Perencanaan audit ini meliputi pengembangan strategi, penyeluruhan pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, kita harus tahu fungsi perencanaan audit itu apa aja. Apa sih fungsi perencanaan audit? Di sini ada 6. Yang itu pertama, pedoman pelaksanaan audit. Yang kedua, dasar untuk menyusun anggaran. Yang ketiga, alat untuk menyimpan partisipasi manajemen. Yang keempat, alat untuk menetapkan standar. Yang kelima, alat pengendalian. Yang keenam, bahan pertimbangan bagi angkutan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan. Selanjutnya itu ada isi perencanaan audit. Apa sih isi dari perencanaan audit? Biasanya itu ada 3, yaitu ada hal-hal mengenai klien, hal-hal yang mempengaruhi klien, dan yang ketiga ada rencana kerja auditor. Untuk hal-hal yang mengenai klien itu kayak pengetahuan tentang bisnis klien tersebut yang membantu auditor. Salah satunya itu mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Terus ada yang menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan diolah, direview, dan dikumpulkan dan diorganisasi. Terus kayak yang kedua itu ada hal-hal yang mempengaruhi klien. Kalau hal-hal yang mempengaruhi klien kayak adanya peraturan-peraturan yang dapat mempengaruhi klien, peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Yang ketiga ada rencana kerja auditor, yaitu hal-hal penting yang antara lain staffing, rencana kerja auditor. Yang ketiga ada rencana kerja auditor, hal-hal yang pentingnya antara lain staffing, pemeriksaan, dan jasa-jasa audit yang diberikan. Hal-hal tambahan lainnya ada pembuatan yang dapat diberikan klien seperti mengisi formulir, hutang piutang, dan membuat jadwal time schedule. Selanjutnya ada metode perencanaan audit. Yang pertama ada systematic selection, yang kedua adalah ad hoc audit, yang ketiga auditor request. Yang pertama systematic selection, yaitu bagian internal menyusun suatu jadwal audit tahunan yang berkenaan dengan audit yang diperkirakan akan dilaksanakan atau dilakukan. Yang kedua ada ad hoc audit. Metode ini digunakan dengan mempertimbangkan bahwa operasi tidak selalu berjalan dengan tepat seperti yang direncanakan. Yang ketiga adalah audit request, yaitu beberapa manajemen merasa bahwa mereka memerlukan input dari auditor internal untuk mengevaluasi kelayakan, keefektifan mengendalikan internal serta mempengaruhi terhadap operasi yang berada di bawah supervisinya. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan dalam perencanaan audit. Di sini ada 7 kegiatan dalam perencanaan audit. Yang pertama itu adalah penetapan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua adalah review atas file audit. Yang ketiga adalah menyeleksi tim audit. Yang keempat adalah komunikasi pendahuluan dengan auditi dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima ada mempersiapkan program audit pendahuluan. Yang keenam adalah merencanakan laporan audit. Yang ketujuh adalah persetujuan atas program audit dari kepala bagian audit internal.
Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam perencanaan audit. Yang pertama ada masalah yang berkaitan tentang bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas tersebut. Yang kedua adalah kebijakan dan prosedur akuntansi yang digunakan entitas. Yang ketiga ada metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan dan juga organisasi jasa luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat ada tingkat resiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima ada pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam adalah pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh adalah kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit. Yang kedelapan adalah sifat laporan audit yang diharapkan akan disegerakan. Dan sebagai contohnya yaitu laporan auditor tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepan, laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian. Selanjutnya adalah 3 alasan utama mengapa seorang auditor harus mempersiapkan rencana kontrak kerja yang tepat. Yang pertama, auditor dapat memperoleh bukti yang cukup kompeten untuk kondisi perusahaan klien. Tujuannya ialah meminimalkan kewajiban hukum dan memelihara suatu reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Yang kedua, menjaga agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. Tujuannya untuk menjaga KAP tetap kompetitif dan dapat mempertahankan serta memperluas kliennya. Yang ketiga, menghindari kesalahpahamannya dengan klien agar dapat memelihara hubungan baik dengan klien serta untuk memudahkan permintaan informasi tentang perusahaan klien. Dan selanjutnya ada 7 bagian utama dalam perencanaan audit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan awal audit. Yang kedua adalah memperoleh informasi mengenai latar belakang. Yang ketiga, memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima, menentukan materialitas dan risiko. Yang keenam, memahami struktur pengendalian intern. Yang ketujuh, mengembangkan rencana dan program audit secara menyeluruh. Selanjutnya ada tahap dalam perencanaan audit dan merancang pendekatan audit. Di sini ada 7. Yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melakukan prosedur analisis bisnis. Yang kelima, mendapatkan materialitas dan menilai risiko akseptabilitas audit serta risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian intern dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, menyusun rencana serta program audit. Selanjutnya adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama itu merencanakan audit awal atau initial audit planning, melibatkan keempat hal berikut yang semuanya harus dilakukan terlebih dahulu dalam audit. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan pahaman, auditor harus memahami syarat-syarat pengusahaan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor harus mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Selanjutnya itu menerima atau mempertahankan klien. Yang pertama, investigasi atas klien baru. Biasanya itu sebelum menerima klien, kantor akuntan publik akan mengidentifikasi atau menyelidiki perusahaan tersebut atau klien tersebut apakah akseptabilitasnya baik atau tidak. Yang kedua, mempertahankan klien atau yang mempertahankan klien atau klien yang berlanjut. Setiap tahunnya banyak kantor akuntan publik yang mengevaluasi klien-klien yang ada pada saat ini guna mempertahankan apakah alasan untuk menghentikan audit. Auditor dapat mengundurkan diri setelah melakukan bahwa klien tersebut tidak mempunyai integritasnya. Selanjutnya ada memahami bisnis dan industri klien. Memahami bisnis dan industri klien. Arti penting dari pemahaman bisnis atas bisnis dan industri klien
Karena faktor yang pertama, teknologi dan informasi yang menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok utama. Yang kedua, klien telah memperluas operasinya secara global yang seringkali meningkatkan mutu dan ketepatan waktu intervensi akuntansi. Yang ketiga, teknologi informasi yang mempengaruhi proses internal klien yang meningkatkan mutu dan ketepatan waktu informasi akuntansi. Yang keempat, semakin pentingnya modal manusia dan aktivitas tidak berwujud lainnya telah meningkatkan kerumitan akuntansi serta pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang kelima, auditor membutuhkan pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan industri klien untuk mempertimbangkan jasa bernilai tambah kepada klien. Selanjutnya adalah menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko di mana klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Perhatian utama auditor adalah risiko dari salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien bisa timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti kemajuan iptek, besarnya laba, atau keuntungan dan pesaing. Selanjutnya, melakukan prosedur analisis bisnis. Kenapa sih auditor harus melakukan prosedur analisis bisnis? Karena auditor melakukan prosedur analisis bisnis pendahuluannya untuk memahami lebih baik bisnis apa yang dijalankan oleh kliennya, dan juga untuk menilai resiko bisnis dari kliennya tersebut. Nah, ada salah satu prosedur yang dijalankan oleh auditor, yakni membandingkan bisnis klien tersebut dengan pesaingnya untuk mengidentifikasi kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak yang dibandingkan oleh pesaingnya. Lanjut, ada 5 jenis prosedur analisisnya. Yang pertama ada data industri, yang kedua data periode sebelum yang serupa, yang ketiga adalah hasil yang dilakukan yang ditentukan klien, yang keempat adalah hasil yang diharapkan dan ditentukan auditor, yang kelima hasil yang diharapkan dengan menentukan data dengan non keuangan. Nah, selanjutnya ada menetapkan materialitas dan menilai resiko akseptabilitas audit serta resiko inherent. Nah, yang pertama, apa sih resiko akseptabilitas? Resiko akseptabilitas adalah ukuran berapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan akan salah saji secara material setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Yang kedua, resiko inherent adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam suatu saldo akun sebelum mempertimbangkan keefektifan pengendalian internal. Yang terakhir adalah menyusun seluruh rencana audit. Tujuan dari penyusunan rencana audit adalah menyediakan bukti dokumentasi bahwa kantor telah memenuhi standar lapangan pertama. Yang kedua, menyediakan alat bagi in charge untuk mengkoordinasikan, menjadwalkan, dan mensupervisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota tim yang keterlibatan dalam perikatan pengauditan. Segitu saja materi perencanaan audit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.